Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Beat Deluxe nih besti, yang dimana ownernya ini ingin melakukan bore up ke 53 mili ya adek. Penasaran part apa aja yang diganti? Simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Di sini kita lakukan pencopotan pada si throttle bodinya terlebih dahulu, dan setelah kita copot, untuk kondisi throttle bodinya ini bisa dibilang burik dikit aja ya guys ya, wajar pemakaian aja nih besti. Selanjutnya di sini kita lakukan turun mesin untuk mempermudah pembongkaran pada permesinannya ya besti. Kita pisahkan dulu antara rangka dan juga si mesinnya ini guys, dan ini dia setelah mesin sudah terpisah dengan rangkanya ya besti. Langsung saja kita lakukan pembongkaran pada bagian coverheadnya terlebih dahulu. Dan masalah pertama kita temukan nih besti. Oke guys, nah ini pair clampnya kebalik ya guys ya. Pair clamp terbalik, set nih harusnya gini. Hup. Yang rapat di bawah sayang. Ya, yang rapat itu di bawah guys. Untuk penjelasannya kalian bisa simak nanti di pas pemasangannya ya guys ya. Di sini kita lakukan pencopotan pada part-part permesinannya secara menyeluruh ya guys ya. Dan mari kita copotin tonjokan ketengnya, terus gigi sentriknya kita copotin, dan ternyata motornya itu sebelumnya udah pernah servis besar, terus udah porting polish gitu. Dan di sini kita copotin dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Tapi sebelum kita review, kita edukasi dulu tentang part-partnya ini kepada ownernya yang punya motornya dulu ya guys. Entah tentang masalah terkait pair clamp kebalik dan lain sebagainya. Pokoknya masalah permotoran ini seluruhnya kita edukasikan kepada ownernya. Kita lakukan pencopotan pada part-part bagian headnya dan mari kita review satu persatu. Untuk kondisi pair clampnya ini aman, cuman masalahnya tadi ya pemasangannya aja kebalik gitu guys ya. Selanjutnya untuk kondisi nokenasnya ini masih original dan masih aman ya besti, nggak ada yang oblak maupun kemakan nih guys. Terus untuk kondisi pelatuknya pun juga masih original dan masih aman ya adek. Udah tenang baik kids. Untuk kondisi tonjokan ketengnya ini sudah ambles seadanya yang bisa mengakibatkan suara berisik pada motor saat mesinnya panas ya adik. Untuk kondisi businya juga udah capek, jadi nanti bakal kita lakukan pergantian supaya pengapian bisa optimal. Terus untuk kondisi bloknya ini nggak usah kita pedulikan guys, karena nanti bakal kita lakukan pergantian dengan yang baru ya guys ya. Dan ini dia porting polish yang sudah tertanam pada motor ini ya guys. Nanti akan kita lakukan menyesuaikan mesin bore up itu ya guys. Di sini kita lakukan pembersihan pada part-part permesinannya secara menyeluruh nih besti, sampai ke baut-baut kecilnya. Pokoknya kita lakukan pembersihan ya adek. Dan ini dia setelah secara keseluruhan part-partnya sudah kita lakukan pembersihan. Anjay, jos par pokoknya mah. Terus throttle body yang tidak terlalu burik tadi juga kita lakukan pembersihan guys, dengan menggunakan carbon cleaner supaya rontok semua noda-noda membandel serta keburikannya ya besti. Dan ini dia hasil dari pembersihan pada intake-nya ya guys, dan juga throttle bodinya sudah kembali glowing seadanya. Anjay, jos par. Oke lanjut, untuk headnya di sini kita lakukan perevisian pada portingannya ini besti. Sudah kita porting, sudah kita polishing, dan ini dia hasilnya besti. Sekarang bulatnya udah merata dan flownya sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya adik. Pokoknya bisa dilihat sendiri lah guys. Pokoknya jos par seadanya ya adik, mantap. Selanjutnya setelah dipotong polish kita lakukan skir clap ya, untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan untuk part bagian head yang kita ganti di sini ada seal clap, kita pakein Chojoke ya guys. Terus nokenasnya kita pakein RX7 Racing tipe T1 ya guys, dan pair clapnya kita pakein RX7 Racing tipe medium nih besti, mantap. Terus untuk block setnya di sini kita pakein RX7 Racing ukuran 53 mili ya guys. Langsung kita pasangkan pistonnya ke stangnya beserta packing blocknya, dan juga kita pasangkan pada si blok barunya ini ya adek. Oke, selanjutnya kita lakukan pemasangan pada packing head dan juga head yang sudah kita rakit tadi secara keseluruhan ya guys. Iya, oke guys ya. Nah ini es terus. Ini guys. Nah jadi untuk pair clamp yang kita pakein kali ini menggunakan RX7, dia tuh sama aja guys, nggak bolak-balik kayak pair clamp yang standar tadi awal guys ya. Ada juga pair clamp racing yang bolak-balik kayak pair standar nih seperti ini.
Tuh, ada yang rapat, ada yang renggang. Nah, kalau yang rapatnya itu, nah ini posisinya di bawah kayak gini, tes, gitu. Kalau ada perlet yang kayak gini, bentukan seperti ini, yang rapat itu wajib di bawah. Tuh, guys, udah denger ya, Palen ya. Sendiri anjing jangan gue. Nah, pokoknya kalau ada perlet yang kayak gini nih, yang rapatnya ini nih tuh di bawah tuh, ya. Nih, kelihatan nggak? Nah, gitu. Gini nih, set di bawah, tep buat tatakan. Nah, jadi tuh ini nanti untuk di putaran atas ya, buat di RPM tinggi ya. Jadi tuh kurang maksimal karena dia nggak gitu guys, kurang perperannya. Oke guys, oke, udah pada ngerti ya adik-adik. Gitu ya adik-adik, jangan kayak gini adik-adik. Tadi terbalik kayak gini adik. Itu dia ya guys ya penjelasannya. Oke lanjut. Oke, mari kita lakukan pengencangan pada mur-mur head ya dengan menggunakan kunci torsi biar presisi ya Dade. Lanjut juga kita lakukan pemasangan pada gigi sentriknya deh besti. Mantap. Untuk tonjokan keteng yang 16 tadi di sini kita ganti baru pakai yang semi manual seperti biasa ya besti. Langsung kita pasangkan pada si tonjokan keteng barunya ini ya Dade. Setiap melakukan pergantian pada noken asnya biasanya itu pasti ada perubahan pada setelan klepnya. Jadi harus kita lakukan penyetelan klep kembali dan pastikan jangan sampai kengencangan maupun kekendoran ya guys. Dan setelah di setel klep dan aman kita lakukan pemasangan kembali pada si kopetnya ini ya guys ya. Selanjutnya pastikan jangan sampai cover engine-nya ini kalian copot guys, karena fungsinya dia tuh untuk pendingin mesin salah satunya ya guys ya. Untuk busi yang capek tadi di sini kita ganti baru pakai ngek andalan kita nih besti. Langsung kita pasangin si busi barunya ini ya Dade. Setelah itu kita lakukan pemasangan pada bagian perinjeksiannya aja besti. Dan setelah bagian mesin atas sudah selesai kita beralih ke CVT-nya nih besti. Kita copotin part-part CVT-nya ini secara menyeluruh. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi fan beltnya ini original dan masih aman ya besti. Tidak ada kerusakan pada si fan beltnya ini. Terus rollernya di sini sudah menggunakan 10 gram dan kondisinya masih aman ya guys. Untuk kondisi slidernya sudah aus yang nanti bakal kita lakukan pergantian ya guys ya. Terus untuk kondisi mangkok gandanya juga sudah dibor ya Dade. Mantap, mantap obat gerdek katanya mah. Terus untuk kondisi rumah rollernya pun juga sudah bobotan serta sudah kerok jalur ya guys. Dan kipas pulinya pun juga sudah dilakukan pembubutan. Terus untuk persivity-nya juga sudah menggunakan 1000 RPM juga ya guys dan masih aman. Untuk per gandanya ini udah pakai racing, cuman nggak tahu pakai merek apaan. Dan yang terakhir, kampas gandanya ini masih original dan masih tebal, jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Lanjut saja kita lakukan pembersihan pada part-part CVT-nya ini secara menyeluruh ya besti. Dengan menggunakan bensin kita kuas-kuasin supaya noda membandelnya itu pada hilang semua pokoknya guys. Dan ini dia setelah part-part CVT-nya sudah dilakukan pembersihan secara menyeluruh. Anjay, glowing nggak tuh? Glowing nggak? Glowing nggak? Untuk part CVT yang kita ganti hanyalah slidernya aja kita ganti baru guys. Jadi tinggal kita lakukan perakitan serta pemasangan kembali pada part-part CVT-nya ini secara keseluruhan ya guys. Kita pasangin bagian puli depannya, terus fan beltnya kita pasangin dan kita pasangin juga bagian puli belakangnya ini ya Dade. Nah eta cakep, dan kalau udah tinggal kita pasangin mangkok dan juga mur-murnya ini kita tutup kembali aja si bak CVT-nya ini ya guys. Dan ini dia setelah secara keseluruhan permesinannya sudah bulat ya guys ya. Tinggal apa? Tinggal kita pertemukan kembali pastinya antara rangka dan juga si mesinnya ini nih besti. Nah, untuk injektornya di sini kita pakai 130 cc 6 hole dari RX7 Racing guys. Langsung kita pasangin pada si injektor barunya ini dan tinggal kita pasangkan body-bodinya secara menyeluruh dan langsung kita test drive. Ya, tapi Oke guys, untuk total budget ya secara keseluruhan ya guys ya, itu menghabiskan budget sekitar 2 juta 420.000 ya guys ya. Udah semua-muanya guys. Anjir, gue tadi ngomong 5 gara-gara inget 53-nya guys, sorry. Oke, mau nih buat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Justin Jospar gue. Lalu klik loncengnya, gua gede lo. Thanks for watching dan salam Justin Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.